Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul arti dan perbedaan antara metode Agile dan metode RAT. Perkenalkan, nama saya Laura Putri Ardila dan nama anggota kelompok saya adalah Hidayatullah. Yang pertama adalah metode Agile. Pendekatan pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan iteratif, fokus pada kolaborasi tim, respon terhadap perubahan dan pengiriman produk secara bertahap. Metode ini menekankan pada adaptasi, kepuasan pelanggan, dan peningkatan yang berkelanjutan. Dan yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan pada metode Agile. Kelebihannya adalah yang pertama, hasil software berkualitas. Yang kedua, fokusnya ke kebutuhan konsumen. Ketiga, ada menyediakan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Yang keempat, berfleksibilitas dan adaptasi. Yang kelima adalah responsivitas. Lalu ada kekurangan. Yang pertama adalah kompleksitas penerapan. Yang kedua adalah peningkatan overhead. Yang ketiga adalah agile skalabilitas. Keempat, kurangnya predictabilitas. Dan yang kelima adalah kurang cocok untuk proyek yang jangka panjang. Oke, selanjutnya adalah tujuan metode Angel. Owner, metode Angel sifatnya dinamis sehingga user dapat memberi masukan positif saat tim mengembangkan, sedang merencanakan dan membuat fitur terbaik. Apabila ada yang kurang bisa langsung diubah agar lebih baik dari sebelumnya. Dengan proses bertahap ini biasanya hasil lebih mumpuni dan berkualitas. Lepas itu, owner juga mampu memberi gambaran detail tentang berbagai fitur unggulan software lengkap dengan segmen pasal yang menjadi target. Bahkan untuk hasil terbaik, owner biasanya terjun langsung dalam proses pembuatan software dari awal hingga meluncur ke pasaran. Selanjutnya, tujuan Angel metodologi bagi pengembang untuk mengembangkan perangkat lunak lebih dinamis tanpa harus menunggu stakeholder selesai. Sistem yang cepat, efisien, dan tangkas membuat pekerjaan tim selesai dalam waktu bersamaan sesuai tugasnya masing-masing. Selanjutnya, macam-macam metodologi. Satu, Scrum metodologi. Dua, Scaled Angel Framework. Selanjutnya, Lean Software Development, Extreme Programming, Dynamic System Development Method. Selanjutnya, Crystal Metodologi, Factor Drain Deployment, dan Kanban. Lalu di sini ada tahapan metode Agile. Yang pertama di sini ada diagram, bentuk diagram. Ini dari sini adalah perencanaan, turun ke implementasi, turun ke testing, dan turun dokumentasi, baru ke deployment, dan terakhir hasilnya adalah pemeliharaan. Lalu di sini ada metode RAT. RAT sendiri adalah kepanjangan dari Rapid Application Development. Adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Definisi lain menyatakan bahwa metode pengembangan perangkat lunak RAT adalah metode yang menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, satu, dapat menggunakan kembali komponen yang ada REST-based object sebelumnya sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Dua, integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Tiga, penyesuaian kebutuhan dan keinginan unsur menjadi lebih mudah. Empat, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Kekurangannya, satu, memerlukan kolaborasi tim yang memadai. Dua, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder. Tiga, hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pengerjaan yang singkat. Empat,
hanya cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan modular terpisah. Selanjutnya, tahapan metode RAD. Proses modeling tahap ini melibatkan pembentukan kembali aliran informasi yang dihasilkan dari tahap data modeling. Application Generation. Pada tahap ini, RAD menggunakan komponen program yang sudah ada atau menciptakan komponen baru yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, Business Modeling. Business Modeling tahap ini bertujuan untuk mencari aliran informasi dalam suatu proyek pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, Data Modeling. Tahap ini berfokus pada modelan data yang dibutuhkan dalam proyek. Selanjutnya, Testing and Turnover. Tahap terakhir ini melibatkan pengujian komponen baru yang telah dikembangkan dan pelatihan penuh terhadap semua antarmuka. Komponen perangkat lunak yang baru harus diuji secara menyeluruh sebelum dapat digunakan secara produktif. Setelah pengujian selesai, komponen perangkat lunak dapat diimplementasikan dan digunakan oleh pengguna. Lalu di sini ada manfaat metode dari RAD. Yang pertama adalah mengembangkan software dengan cepat. Yang kedua, membuat software yang hemat biaya. Ketiga, membuat software yang sesuai kebutuhan pengguna. Keempat, memiliki fleksibilitas yang tinggi. Lalu ada tahapan RAP. Di sini adalah diagram atau flowchart yang kita bikin sendiri. Yang pertama ini adalah requirements planning. Dan di sini ada diagram lingkaran. Yang pertama itu user designer. Yang pertama ada prototype, ada test, sama refine. Lalu setelah dari itu kita ada contraction sama cut over. Lalu ada agile dan RAD. Pengembangan agile dirancang untuk memanfaatkan banyak pengembangan dalam satu proyek. Lalu RAD kualitas dan kecepatan perangkat lunak lebih penting daripada memenuhi tenggat waktu. Agile berfokus pada kemajuan yang berkelanjutan dan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. RAD sulit diimplementasikan dengan banyak tim dan banyak pengembang. Metodologi RAD, metode utama perhitungan kemajuan adalah dengan mengirimkan prototipe fungsional sesering mungkin. Namun dalam Agile, kemampuan dicapai dengan mengirimkan produk berkualitas tinggi pada saat pengiriman. Lalu ada sumber materi yang kita dapatkan melalui dari jurnal dan sumber dari Google atau internet. Demikianlah sekian dari kelompok 3. Mohon maaf ada kesalahan kata atau perbuatan tindakan yang kurang bagus. Mohon maaf. Kami dari kelompok 3 izin pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Udah belum Dayat?